Assalamualaikum ya, pakai jangan lupa pakai. Oke, aduh yang terhormat, permisi Pak, izin Pak. Di samping saya sudah ada Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda, edisi terbaru lagi nih Kepala Balai kami. Gimana Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dari mana Pak? Oh dari tadi sudah nunggu Pak ya, sudah nunggu giliran bilangnya. Jangan lupa Yanto, nanti disiapkan nih. Oke Yanto. Ada Pak di podcast sebelah kan kita ada Yanti, di sini kita ada Yanto Pak. Iya, sutradara kita. Ya, Pasko, Delahoya. Oh, dia panggil. Oh, iya. Oke, gimana Pak? Apanya? Apa cerita hari ini Pak? Nggak ada cerita. Ya tadi sih cuma di WA ya. Oh di WA. Oh iya. Oh mama. Ada yang jagain itu. Oh. Oh supaya bapak nggak jagain, bapak kesini dulu. Aduh, ini seperti biasa lah ya, kita kalau ada kepala-kepala baru, edisi baru tuh ada perkenalan dulu seperti itu kan. Bapak ceritakan dulu Pak, historinya gimana Pak? Jadi konon sih. Konon, jangan dibalik ya. Astagfirullah. Nggak ada yang ngerti nih Pak? Nggak ada yang ngerti konon dibalik. Oh iya, nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti kan? Nggak ada, nggak usah. Tuh nggak ngerti. Saya dulu pernah di Samarinda. Oke. Dulu sempat lahir di Rumah Sakit Aisyah. Oh sempat Pak ya? Oh, Sempat lahir. Di Rumah Sakit Aisyah di Samarinda, terus SD saya di Jalan Merdeka. Merdeka. SMP itu saya pindah ke Boyolali, terus ke Jakarta. SMA-nya masih di Jakarta, terus pindah lagi ke Solo. Habis itu saking banyaknya kota yang didatangi Pak. Nomaden Bapak tadi. Oh bikin ngepres. Ada editoran nanti. Ya, jadi begitulah akhirnya saya kesini. Jadi ini produk asli Samarinda Pak ya, kembali pulang ya. Wih, tepuk tangan dulu. Pemimpin Samarinda. Nggak tahu kalau dipindahin lagi. Oh. Kan terima SK aja. Ngikutin aja Pak ya, ngikutin alurnya. Gimana Pak kesannya Pak? Bisa feels back home lagi? Ya, kesannya yang jelas kan kita kembali ke tanah kelahiran, kita ketemu sama sanak famili, terutama ibunda, ibu saya, Kasih. mantan kekasih, Iya. ya, sekarang jadi istri, gitu. Ya balik lagi lah ke sini. Tapi namanya tugas ya, kita apa yang diperintahkan sama pimpinan ya tetap kita kerjakan. Profesional Pak ya. Sudah tugas kita ya sebagai ASN. Kembali berkumpul ke keluarga itu bonusnya Pak ya. Bonus yang berkah yang luar biasa pastinya. Dan Bapak melihat Samarinda sebagai selain sebagai kampung halaman Bapak juga sebagai tempat kerja Bapak juga. Kok nggak dikoceng sih? Apa itu? Iya Kak, dulu ya Pak. Depan. Ini Allah yang toh. Masuk Pak. Sapu dulu. Masuk. Gimana Pak? Ya? Apa tadi? Ini kalau dieditnya bunyi net itu tulis apa tadi? Oh Samarinda Pak. Selain sebagai kampung halaman, sebagai tempat kerja Bapak yang sekarang nih. Gimana kesannya? Perbedaannya mungkin perbedaannya dengan tempat kerja yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita sering keluar kota merantau itulah istilahnya. Jadi pelajaran yang pertama mungkin yang kita dapatkan kita belajar karakter orang, budaya orang, siapapun di mana kita berada, macam-macam. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman juga ada yang pernah kos itu, kalau misalnya kuliah di luar daerah ya di tempat kos itu kan pasti beda-beda. Ada yang Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, dan Indonesia Raya. Jadi kita bisa tahu di kualitas orang, kemudian tabiat orang seperti apa, kita bisa tahu, kita bisa baca itu. Disitulah kita bisa memanfaatkan kemampuan itu ketika di dunia kerja. Jadi di dunia kerja orang pun macam-macam sifatnya. Ada
ada yang apa namanya, apa istilahnya, Apa tuh? Apa tuh? Nah, itu bukan Bapak ya. jadi seperti itulah kebingungan saya. Kebingungan menjawab pertanyaan itu seperti itu Pak. Bagus. Tadi ada sedikit menggelitik nih Pak. Kita di 2025 membandingkan dengan sebagai unit layanan lah Pak ya. Ini agak serius sedikit ya Pak seriusnya Pak. Dikit aja. Di perbandingan antara 2025 yang sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi sekarang Bapak kan sebagai kepala baru nih. Bagaimana tips dan trik Bapak untuk apa namanya, tetap mempertahankan konsistensinya BPVP Samarinda Pak? Jadi gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya apa ya? Tips dan trik Bapak. Trik ya? Iya betul, tips trik ya. Tips dan trik kita dalam mengelola. Betul, mengelola. Betul. Balai Pak, mengelola balai ya. Mengelola balai. Bapak mau jadi wali Pak? Banyak. Mengelola juga ya, mengelola juga. Diri di sana ya. Ya, oke Bapak, saya pejamkan mata saya Pak. Jadi gini, kita sebenarnya pengelolaan itu dengan sendirinya tetap pasti akan berjalan gitu. Jadi kalau kita sebagai leader, sebenarnya tugasnya itu tidak harus sampai ke detail teknis ya. Jadi sudah ada apa profesionalnya masing-masing. Jadi sudah ada staff-staffnya masing-masing yang mengerjakan. Apa turun dulu? Ya, ada tim. Ya. Ada. Karena lebaran kemarin itu suka makan yang apa? Yang santan-santan gitu Pak ya. Oh ya, gitu. kesiannya. Jadi kalau bisa melihat tuh Iya. Sudah. Terima kasih. Jadi seperti itulah yang disampaikan sama host kita. Oh ya. Tadi kembali ke makanan tadi ya. Kembali ke makanan. Padahal pertanyaan belum terjawab ini. Lanjut tadi terus. Makanan apa sih? Makanan apa Pak? Anu kalau sebagai leader tadi Pak, sebagai leader. Sebagai leader. Fokus ya Pak. Fokus ya. Jadi kita sebagai leader hanya memberikan semangat, terus mengarahkan dan mengetahui kapasitas staff. Jadi jangan dipaksakan kalau karyawan kita itu hobinya itu introvert, dia akan nggak ekstrovert, ataupun sebaliknya. Jadi kalau dia memang hobinya main medsos, kemudian berinteraksi dengan dunia maya, ya berarti dia arahnya harus diarahkan ke sana. Sampai nanti yang suka bertapak diarahkan ketemu sama publik, jadi pelayanan langsung di depan. Kaget nanti dia kan. Terkajut nanti Pak. Terkajut mungkin dia masuk rumah sakit repot juga nanti kita panggil relawan-relawan itu kan. Oke, tadi berarti pas dengan statement Bapak di depan ya kalau apa namanya? Apa tadi burung masuk? Yang tadi bilang Bapak memahami karakter Pak ya. Berarti tadi tujuannya ini ya, supaya bisa apa namanya? Kesimpulannya menempatkan tim kerja Bapak pastinya untuk sesuai dengan hobinya atau karakternya masing-masing Pak ya, supaya tujuan itu bisa tercapai. Dapat berapa saya Pak konklusinya Pak? Mana? Ada. Pak tadi mau kenalin Yanto nih, ada sudah Pak? Oh Yanto. Nah, ayo Toh, Sinto. Ini Yanto. Mana Yanto? Alhamdulillah. Nah, mana suaranya Toh? Ada suaranya Toh. Ada suaranya Toh. Ada suaranya. Makasih, makasih Yanto. Bismillah. Suruh lagi. Wadai kah? Karin kena. Masih ada. Masih di jamnya jam 12. Nah ini enaknya kalau punya kepala asli Samarinda kan bahasa kita sendiri masih nyambung Pak ya. Masih ingat kalau Pak bahasa Banjar? Masih ingat. Ya pokoknya intinya kalau dimanapun kita berada, siapapun lah itu teman-teman menyesuaikan adaptasi. Adaptasi Pak ya betul. Mau di Samarinda, mau di Jawa, mau di Sumatera, ya sebisa mungkin mempelajari budaya. Baru membaca karakternya. Karena dengan budaya kita bisa mempengaruhi orang, kita juga bisa masuk ke
ke emosionalnya mereka lawan bicara kita. Jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan, misalnya seperti di Sumatera Barat misalnya, di sana kan itu banyak pituah, pantun-pantun, bahasanya juga agak sedikit cengkoknya, ya ngayun. Ya. Nah, itu ya kita harus menyesuaikan. Karena dulu pengalaman waktu saya sempat di Sumatera Barat itu suruh pembukaan itu ternyata ditegur sama Pak Kadis. Gara-gara? Iya. Waktu itu izin Pak Kadis. Jadi saya banyak dosa dengan Pak Kadis. Pernah berantem Pak Kadis provinsi ya. Nggak apa-apa Pak. Dengan berantem kita bisa akrab kayak gini. Kan saya bisa panggil Pak Kadis Kanda kan sekarang. Jadi Kanda itu dulu konon ceritanya. Oke. Semua nungguin lah ini. Jadi saya tuh mengucapkan salam itu dengan lebih dari satu salam, lebih dari satu agama. Oke. Di sana. Jadi kan budaya di sana kan kalau di sana Muslim yang mayoritas, jadi ternyata tidak berkenan ya. Dinda jangan seperti itu. Jadi kalau di sini harus cukup yang salam menggunakan salam Islam. Saya habis salam langsung inti gitu, namanya saya nggak suka basa-basi kan langsung aja. Kamu bukan capek saya berdiri kan, makanan sudah hangat di sana, asap-asapnya keluar, ya kenapa nggak saya makan dulu kan? Jadi ya harus pakai pantun, katanya harus pakai pituah. Terus kalau ada kata-kata motivasi itu pituah-pituah yang dari datua di sana itu harus disampaikan, karena itu bagian dari edukasi budaya di sana. Nah, itu jadi intinya tadi di soto Banjar ya. Tadi di santan Pak, santan tadi Pak. Santan. Kita harus belajar Budaya, sama oke. karakter. Budaya dan karakter. Sudah dari leader, karakter, budaya itu tadi Pak ya, kuncian sebagai pemimpin lah, memahami budaya dan juga untuk karakter masing-masing. Setelah Bapak mulai mempelajari karakter-karakter yang ada di sini, berarti Bapak bisa menilai kapasitas masing-masing personal. Menurut Bapak, sebagai leader baru, bagaimana kapasitas SDM yang ada di BPVP Samarinda? Kalau saya melihat kapasitas SDM di sini itu one step ahead. Jadi levelnya tuh lebih tinggi dari balai-balai lain. Ya, baru mulai podcast memang beda di sini beda. Di sini kalau di sini kan memang Samarinda ini dia sukunya pun berbeda-beda. Dan biasanya kalau satu wilayah yang terdiri dari penduduk yang warga sukunya beda-beda, itu mereka punya keinginan untuk bersatunya tinggi. Jadi tidak ada rasa dia si A, dia si B, dia si C, enggak. Jadi di sini kelihatan nih. Kalau yang di luar kedinasan itu sering tuh pada nongkrong, diskusi. Kapal lewat apa bel? Bel, masuk ke bel. Iya, kapal lewat, pokoknya perasaan nggak ada sini. Nah, udah kan? Apa di luar kedinasan? Ya, di luar kedinasan. Di dalam kedinasan pun ternyata tim di sini itu di luar dia bekerja all out, terus multitasking. Jadi macam-macam. Jadi yang biasanya ngurut kabel ternyata juga bisa ngelas gitu, juga bisa memperbaiki mesin, misalnya membersihkan mesin dan lain sebagainya. Dan ada juga yang pegawai itu yang biasa administrasi ternyata dia bisa bikin konten. Jadi sense of Senang dicari dulu di kampus. Keinginan untuk berkembang itu ada. Dan persaingan mereka positif semua. Saya lihat persaingan di sini mereka
tidak menjatuhkan, intinya itu. Jadi kalau kita dalam satu organisasi sebisa mungkin nggak usah bisik-bisik, kasih tahu aja ke saya. Iya kepo kita kalau dibisikin nambah. Sebisa mungkin nanti kasih bisa berkembang dan melindungi teman-teman yang kekurangan. Itu sisi positifnya di sini. Saya sangat apresiasi lagi teman-teman di sini dan Tepuk tangan dulu. Kunjungi dulu. Oke Pak, tadi sudah dari beberapa obrolan kita, mulai dari budaya, karakter, kunjungannya dapat juga, Pak, historinya juga dapat, dan ada bocoran sedikit juga Pak. Kami kalau untung bagus latangannya. Ya Allah. Tobat ya Allah. Ini Pak, kami juga kalau ada pergantian kepala tuh suka ini juga Pak, gugup juga sebenarnya. Kira-kira kita bisa mengimbangi maunya si kepala baru nggak ya gitu. Dan kita juga dihadapkan pastinya dengan karakter kepala lalu aja busurui kepala lo, nggak ada sisi tangan jadinya kan. Iya kita jadinya ada tantangan juga Pak menghadapi karakter-karakter dari kepala balai, beberapa pergantian kepala balai. Tapi alhamdulillahnya setiap orang karena punya karakter yang berbeda-beda dan pastinya punya visi misi yang berbeda juga, tapi tetap satu Pak ya, untuk menyatukan seluruh tim kerja mencapai tujuan dari unit kerjanya itu sendiri. Luar biasa, tepuk tangan semua. Lagi Pak, harapan untuk tim kerja Bapak dan juga harapan untuk BPVP Samarinda ke depannya. Harapan itu ada beberapa ya, ada harapan indah, harapan jaya, harapan sejahtera, bis harapan. Sejahtera itu mau bis semua itu. Harapan baru di Lojana Pak. Harapan baru, kita ada di Lojana. Harapan di mana harapannya ya? Harapan Bapak seperti apa? Harapan untuk lembaga ya. Lembaga. Kita bicara pasti. Kelembagaan. Iya. Jadi harapan kita satu, soliditas itu nomor satu. Teman soliditas nomor satu, penting itu. Dan masing-masing individu, masing-masing sumber daya manusia yang ada di lembaga, di balik kita khususnya, itu harapannya adalah bisa memperkaya diri, bisa mengupgrade diri sendiri. Itu kita nggak, memang di usia di atas 30 misalnya itu kan sudah agak malas tuh untuk belajar, tapi untuk melek teknologi supaya bisa memahami literasi digital, nah itu teman-teman tolong itu ditingkatkan. Karena apa? Semua informasi, semua data itu didapat dari digitalisasi dari informasi yang beredar dan mudah sebenarnya. Cuman kitanya aja mau belajar. Nah, kadang-kadang teman-teman agak sedikit sensitif kalau untuk mengembangkan diri sendiri. Mungkin satu yang paling sering itu kan, wah harus bayar gitu kan. Seperti ikut seminar, ikut talkshow, ikut fintech dan lain-lain yang berbayar. Itu justru kalau saya pikir di swasta itu, atau apalagi yang melaksanakan itu profesional, bukan di pemerintahan, itu dia kualitasnya lebih bagus, lebih profesional. Meskipun ya kalau kita kan yang kita kejar sertifikasi, kayak sertifikasi yang dari pemerintahan, tapi sebenarnya dari mereka dengan bahasa mereka menyampaikan informasi itu lebih cepat kita terima, lebih dapat gitu, dan sesuai dengan perkembangan sesuai dengan lapangan yang ada di lapangan. Nah, mereka lebih dapat feel-nya kalau kita mendapatkan informasi dari itu. Tapi kalau kita dengan kayak formal-formal biasanya nih di pemerintahan ya, itu mengembangkan diri itu nunggu. Jadi waiting list dulu, tunggu ada panggilan dulu. Nah, sekarang kan sudah ada gadget, sudah ada informasi yang bisa kita akses. Ya kenapa enggak? Contoh seperti penggunaan aplikasi-aplikasi ChatGPT misalnya. Nah, itu kan banyak manfaatnya. Dia sangat membantu kita untuk bekerja, bahkan untuk kehidupan kita pun juga sangat banyak membantu. Jadi kita bisa tahu, bisa paham
apalagi kalau nanti banyak diundang di beberapa sebagai narasumber itu kan itu sangat membantu sekali. Pengembangan ini saya harap mungkin teman-teman bisa lebih giat lagi mencari ilmu di situ. Berarti Katakan ya bahasanya. dapat Pak. Ini saya Simpulannya terbuka dengan perkembangan zaman demi meningkatkan kualitas pengembangan diri. Seperti itu Pak ya. Iya. Nggak Iya. Oh iya. Seperti itulah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk semuanya kita akan bertemu lagi di episode podcast selanjutnya. Masih sembari menunggu judul podcast kita ke depannya apa selain bisik, sementara masih bisik. Terima kasih Pak Eka. Kita kembali bekerja kembali Pak ya. Ya. Kita kembali bekerja kembali, mengulang kata kembali. Terima kasih penonton bayaran, tepuk tangannya lagi. Jangan lupa di episode selanjutnya ya, ditunggu lagi kerjasamanya. Insya Allah. Insya Allah lagi. Yanto, makasih loh Yanto. Serviskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.